Pernahkah kalian merasa hidup begitu berat, seolah dunia runtuh menimpa pundak? Pernahkah kalian merasa jatuh begitu dalam, hingga rasanya sulit untuk bangkit lagi? Jika iya, ketahuilah, kalian tidak sendirian. Setiap orang di dunia ini, sekaya apapun, sepintar apapun, pasti pernah jatuh dan terpuruk. Yang membedakan hanyalah mau bangkit atau tetap terpuruk. Hari ini, mari kita duduk bersama sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan belajar bagaimana bangkit meski terjatuh. Karena satu hal yang pasti, hidup harus terus berjalan. Kita sering bertanya, kenapa aku jatuh? Kenapa hidupku seberat ini? Padahal, jatuh itu adalah bagian dari perjalanan. Kita bisa terjatuh karena kegagalan, gagal meraih cita-cita, gagal membahagiakan orang tua, gagal pertahankan hubungan. Kita bisa terjatuh karena kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan arah. Dan kita bisa jatuh. Kita bisa terjatuh karena penolakan. Ditolak oleh cinta, ditolak pekerjaan, ditolak dunia yang rasanya tidak adil. Namun percayalah, jatuh bukan hukuman. Jatuh adalah cara Tuhan menguatkan kita, melatih kita untuk berdiri lebih tegak. Lihatlah orang-orang besar di dunia. Mereka semua pernah jatuh. Mereka hanya punya satu kelebihan. Mereka mau bangkit. Coba bayangkan, apa jadinya kalau kita memilih diam saat terjatuh? Lambat laun, luka kecil menjadi penyakit hati. Kita terjebak dalam penyesalan. Kita kehilangan arah. Kita membiarkan rasa sakit menumpuk hingga berubah menjadi dendam. Tidak bangkit hanya akan membuat kita semakin jauh dari mimpi. Kita tidak kemana-mana, sedangkan dunia terus berjalan. Tapi kita diam di tempat, terkurung dalam kekecewaan. Dan akhirnya, hidup kita sendiri yang terbuang sia-sia. Ingatlah satu hal, terjatuh bukanlah kehinaan, tetapi diam terlalu lama di titik jatuh adalah kerugian terbesar. Pertama, mulailah dari hal kecil. Bangkit tidak selalu spektakuler. Bangkit berarti membuka mata, memberanikan diri, melangkah meski gemetar. Rapikan tempat tidur, mandi, keluar kamar, tatap dunia.
sekecil apapun langkahmu, itu tetap langkah maju. Kedua, cari dukungan. Ceritakanlah pada orang yang kamu percayai, teman sejati, keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Ketiga, perbaiki cara berpikir. Ubah pikiran negatif menjadi semangat baru. Tanamkan kalimat ini. Aku tidak gagal. Aku sedang berjalan. Aku sedang dikuatkan. Keempat, tetap dekat dengan Tuhan. Apapun keyakinanmu, berdoalah. Menangislah di hadapannya. Karena Dia tidak pernah lelah mendengarkan doa hambanya yang rapuh. Kelima, ingatlah mimpi-mimpimu. Hidupmu tidak berhenti di sini. Masih ada jalan panjang menunggumu di depan. Hidup ini seperti sungai yang terus mengalir. Kita tidak bisa menghentikan hanya karena kita sedang lelah. Kita hanya bisa belajar mengikuti arus, dan kalau terjatuh, kita belajar berdiri lagi. Hidup tidak menunggu kita siap. Hidup tidak menunggu kita kuat. Hidup hanya minta. Kita hanya minta. Kita terus bergerak, sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kita terjatuh, tapi siapa tahu besok kita akan terbang tinggi. Jangan pernah menyerah hanya karena satu kegagalan. Kegagalan hari ini bisa jadi jembatan untuk keberhasilan esok. Sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu berjanji pada dirimu sendiri. Janji untuk bangkit meski terjatuh. Janji untuk tetap berjalan meski tertatih. Janji untuk tetap hidup meski hidup terkadang terasa tak adil. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang membutuhkan semangat baru. Tulis di kolom komentar apa hal yang paling membuatmu bangkit meski terjatuh. Dan ingatlah, kita tidak sendirian. Kita saling menguatkan. Hidup harus terus berjalan, dan kamu adalah pejuang yang akan sampai di garis finish dengan senyum bahagia. Sampai jumpa di video motivasi berikutnya. Semoga kita semua selalu dikuatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar mendapatkan motivasi berikutnya. Terima kasih.